perizinan. Aku datang, bos. Aku di sini. Pacar Tina mau sampai. Di momen penting ini, kamu pelayannya malah memilih hilang. Bos, jangan khawatir. Semua divisi sudah siap. Kami cuma nunggu Nona bawa pria ke rumah. Turunkan ke mejamu. Jangan sampai ada yang salah. Dan bisakah kamu lepas kalung emas besarmu itu? Kulepas sekarang. Kamu tahu, bos, penampilanmu hari ini sangat modis. Jangan membuat takut pria muda. Mungkin lebih baik menakutinya. Tina satu-satunya putri di keluarga Soil. Selama ini kita pura-pura miskin. Kenapa aku mau pakai lingkungan keras untuk melatihnya? Supaya karakternya semakin kuat. Bukannya kita mau menemukan seseorang yang gak terlalu peduli dengan uang atau status putriku untuk jadi penantu. Saat pacarnya tiba dan melihatku seperti ini, kalau dia masih mengagumi Tina kita, itulah yang dinamakan cinta sejati. Sesuai dugaan, bos memang hebat. Panggil tim koki untuk ke tempat mereka. Gak buruk. Panggil penyedia rantai. Sampai kapal helikopter datang, pastikan lobsternya segar. Kami sampai. Lihat halaman kecil di depan sana, itu rumahku. Hah? Ayo, Bayu. Sani, bisakah kamu berhenti mengikutiku? Sudah aku bilang dari lama, mustahil kita bersama. Di sisi lain, aku sudah punya pacar. Bayu, kamu dengar omong kosongmu? Lihat apa yang kamu lakukan. Gimana bisa tuan muda dari keluarga besar mengencani seseorang dari desa? Lihat ini, menjual desa kecil ini nggak bisa buat bayar satu tasku. Jadi yang katamu berpendidikan, cantik, dan kaya, senang? Memang kenapa aku nikah sama gadis desa? Sayang, ayo masuk. Oke, Bayu, kamu memang sesuatu. Sana main. Kita lihat berapa lama kamu bertahan. Aku akan tunggu di sini. Astaga, selera cucuku sangat bagus. Dia menemukan pria muda tampan. Tentulah. Suruh orang gak berkepentingan itu keluar dari sini. Billy Benny, ada tugas. Jangan sentuh aku. Halo kakek. Masuk. Aku sudah siapkan banyak makanan enak untukmu. Cepat masuk. Ayo. Silahkan makan. Akan kuambilkan lebih banyak lagi. Jangan sentuh aku. Suara apa itu? Oh, itu cuma babi teriak. Makan. Baiklah. Anak muda, makan ini. Terima kasih. Ini enak. Baik. Enak banget. Bener-bener enak. Rasanya seperti yang kumakan di Hotel Bintang 7. Kokinya pasti punya kemampuan hebat membawa rasa manis kerang jadi kesempurnaan. Setiap gigitan seperti lautan kembang api di mulutku. Berlebihan banget. Biar ku coba. Bukannya ini cuma makanan rumah biasa. Masakan rumah? Ada makanan lain. Pak, Bu, apa kalian sering makan seperti ini? Bukannya ini pertama kalinya kamu datang? Oh iya, semuanya. Terlebih tetangga, paman kedua datang untuk bantu masak. Paman kedua? Oh, aku ngerti. Sekarang aku paham. Paman ini pasti kepala koki di Hotel Bintang 7. Koki Bintang 7 apaan? Dia itu... Oh iya, dia pernah bilang padaku kalau dia dulu kerja di Hotel Bintang 7. Oh, jadi itu. Ini anak muda. Pakai ini. Kenapa? Ada masalah? Enggak ada masalah. Apa mereka sungguh menyajikan makanan mewah di desa? Anak muda, Iya. ini hadiah kecil dariku. Bu, apa yang kamu lakukan? Enggak. Bu, jangan. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa menerima ini, sungguh, Bu. Iya, Bu, dia nggak bisa ambil itu. Kamu ini kenapa? Sini, kasih ke aku. Bayu,
Ini pertama kalinya kamu datang, jadi ini adalah hadiah kedatangan dirimu. Amplopnya sangat tebal. Apa ini sungguh keluarga petani biasa? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kakek. Makan yang banyak. Supaya punya kekuatan untuk ngasih aku cicit. Hah? Kamu ini pria, kenapa perlu amplop merah? Kasih ke aku. Orang tuamu ngasih ini ke aku. Nggak ada hubungannya denganmu, Bayu. Hei, ya kakek. Ini hadiah untukmu. Enggak perlu. Enggak, aku nggak bisa terima ini. Sungguh kakek, nggak bisa. Astaga, apa aku bawa pulang pencari harta? Dia sangat tamak. Ayo pergi. Jangan bilang kamu mau makan, ambil hadiah dan tidur denganku. Bangun. Tidurlah di lantai. Ini cara memperlakukanku. Kamu? Bukannya aku nggak bisa tidur di lantai, tapi kamu harus kembalikan cincinnya. Itu hal paling berharga yang dipunya kakekku. Kamu nggak boleh ambil itu. Nggak mustahil. Gimana kalau moodku baik ku kasih? Bukannya kamu itu tuan muda kaya. Kamu sudah lihat keluargaku nggak punya banyak. Bukannya aku nggak bisa kasih kamu cincin ini, tapi gimana kalau kamu menyesal? Menyesali apa? Pura-pura jadi pacarku untuk bertemu orang tuaku. Dan biar Sani nyebelin itu berhenti mengikutiku. Oke. Tapi Apa? kamu harus kembalikan amplop merahnya dulu. Itu uang terbanyak orang tuaku sepanjang masa. Apa aku terlihat seperti pria pelit? Sepakat. Matikan lampunya, ayo tidur. Oke. Selamat pagi. Apa kamu tidur dengan nyenyak? Terima kasih, Bu. Aku tidur nyenyak. Baguslah. Tina, kalau masih capek, tidurlah lagi. Hah? Masih pagi juga, gak usah buru-buru. Bu, apa yang kamu pikirkan sih? Oh, kamu bangun pagi, anak muda. Yang tidur awal dan bangun pagi akan sehat. Iya, Pak. Kamu sendiri terlihat sangat sehat. Apa semuanya lapar? Biar ku buatkan sesuatu yang enak untuk kalian. Oke, Bibi. Beginikah keluarga dengan penuh cinta? Andai saja rumahku juga. Bukankah kita harus pergi ke rumahmu hari ini? Kenapa malah berdiri? Ayo. Sampai jumpa, Bibi. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, Paman. Ayo, cepat. Ayo. Pelan-pelan. Anak muda itu terlihat baik. Yang paling penting, dia bukan tipe yang berubah-ubah, mempermainkan perempuan. Bayu itu sopan dan bijaksana. Tapi kekayaan keluarga Hans jauh di belakang kita. Haruskah kita sedikit bantu mereka? Soal itu, bisa nunggu. Jangan takuti, Tina. Bos, mobil sudah sampai. Aku ke perusahaan dulu. Kalian selesaikan lainnya. Tina akhirnya menemukan cinta sejatinya. Ini waktunya mengumumkan pewaris keluarga Soe telah terkemuka di Serang. Di mana rumahmu? Akan kuantar pulang. Apa Nona Tina sebegitunya menyingkirkanku? Apalagi, kalau kamu kelamaan, nanti ibuku akan datang dan ngasih seluruh rumah ke kamu. Aku nggak nyangka Nona Tina sangat pelit. Hah? Oke, antar aku ke perusahaan. Ada urusan bisnis yang harus kuurus. Oke, akan kuantar kamu. Ayo pegangan. Hah? Kamu kerja di sini juga? Iya, aku manajer umum di sini. Semua orang bilang manajer umum itu pemain. Pasti dia juga. Kenapa? Kamu kerja di sini juga? Iya. Baguslah, jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan menjagamu, ha? Terima kasih, bos.
Bayu, kemarin kamu bawa orang ini ke desa untuk pura-pura, kan? Kamu bahkan suruh orang untuk mengusirku. Hari ini kamu berani bawa dia ke sini di depanku. Apa sebenarnya maksudmu? Sani, sepertinya ini bukan urusanmu. Apa harus kujelaskan ke orang gak penting? Jangan sanjung dirimu. Kamu? Wakil manajer umum, ada dokumen penting yang perlu tanda tanganmu. Pergi! Enggak. Wanita ini wakil manajer umum. Sani. Dia berurusan dengan SDM dan rumornya dia iblis yang jahat. Mampus aku, mampus. Dia pasti akan menargetkanku. Aku tiba-tiba ingat belum menyiram bungaku di rumah. Aku pergi dulu. Berhenti. Aku ingat seseorang bilang kalau cincin ini harta kakeknya. Dia berani pakai cincin untuk mengancamku. Brengsek. Hei kamu sudah lelah pura-pura, kan? Sani, kusarankan kamu diam. Kalau berani gak sopan ke pacarku lagi, jangan salahkan aku kalau terus terang. Bayu, dengar. Ada ikatan di antara kita. Kamu harus menikahiku. Sekarang akui saja kalau dia kamu bayar untuk membuatku cemburu. Kalau iya bisa kita bicarakan. Kalau enggak, nanti semua orang akan malu. Sani, ada masalah dengan otakmu ya? Kalau sakit berobatlah. Ku katakan sekali lagi. Dia pacarku. Bayu, kamu sangat keras kepala. Awas kamu ya, marah banget sampai mau mukul orang. Kamu ini orang dewasa, bukannya barusan kekanak-kanakan. Jangan takut, tetap di belakangku, aku akan melindungimu. Jangan takut, tetap di belakangku, aku akan melindungimu. Oh, Pak Bayu. Kenapa nggak ada mobil keren yang menjemputmu? Jangan takut, tetap di belakangku, aku akan melindungimu. Apa maumu? Pantas dia terlihat nggak asing. Ternyata dia... Awas kamu ya, kamu berani memukulku. Apa kamu cuma bisa ngomong? Bisa lakukan hal lain gak? Telingaku sakit gara-gara kamu. Bayu, pria macam apa sembunyi di belakang wanita? Bayu, dengar ya. Kamu punya pacar itu bukan hal biasa antara aku dan kamu, tapi masalah aliansi antara dua keluarga. Sebaiknya cari cara untuk jelaskan ini ke orang tuamu. Urusan keluargaku, bukan untuk orang asing sepertimu sampai bisa nyuruh-nyuruh. Tina kan? Tunggu saja. Aku tunggu. Apa dia cuma bisa ngomong? Enggak, dia juga tahu caranya mukul orang. Hei, kamu ini pria. Kenapa bersembunyi di belakangku? Bukan gitu. Tapi pria nggak melawan wanita. Brengsek. Kantormu sangat besar ya, sangat mewah. Terima kasih sudah membantuku barusan. Jangan tersentuh, aku cuma mau cincin kakekku kembali. Tapi tadi kamu terlihat keren. Keren, lupakan itu. Kamu tahu kalau keluargaku cuma bergantung padaku. Kalau aku kehilangan pekerjaan, gimana caranya aku jelaskan ke mereka? Apa ini? Kamu menyesal? Tentu aku menyesal. Kalau aku tahu kamu bos perusahaan ini dan Sani senior, bahkan kalau kamu membunuhku, aku nggak akan setuju buat pura-pura jadi pacarmu. Percuma menyesal. Ngomong-ngomong, seluruh orang di sini tahu kalau sekarang kamu milikku. Bertemu denganmu itu adalah sial. Jadi sekarang bisa kembalikan cincinnya? Aku... 솔직히 처음엔 몰랐어 우연한 만남이 있었지만 이제껏 난 기쁨보다 나 Terkait kerjaan, aku bisa bantu kamu. Mulai sekarang, jadilah sekretarisku. Enggak. Kalau Sani tahu, bukannya dia akan membunuhku. Ngomong-ngomong, seluruh perusahaan sudah tahu tentang hubungan kita. Kalau kamu gak setuju, aku akan... Jangan. Bertemu denganmu benar-benar nasib burukku. Akan kubantu dengan pekerjaan terakhir ini. Kalau sudah, kita akan berpisah. Aku janji. Bayu, cepat bawa pacarmu ke sini, Sani. Ibu mau cari masalah lagi. Iya.
Ayo siap-siap. Kita berdua akan menghadapi pertandingan hebat. Apa? Kasih tahu dulu. Ayo. Nona Tina dengan make up, kamu benar-benar menakjubkan. Nona Tina, kenapa sangat gugup? Santai saja. Ini nggak sungguhan ketemu orang tua kok. Ayo. Pelan-pelan. Aduh, berhenti lihat-lihat. Sani hampir tiba. Aduh, anakku akhirnya sukses. Akhirnya dia bawa pacarnya ke rumah. Gadis ini sangat cantik. Cepat-cepat masuk dan mengobrol. Hari ini aku akan masak enak spesial untuk kalian berdua. Oke, ayo masuk. Gak ada masalah sama kontraknya. Bos, Bu, ada kabar baik. Hari ini Nona muda pergi ke rumah Bayu. Gadis ini gak sabaran. Dia sangat polos. Apa dia bawa hadiah? Pak, Bu, dia datang tangan kosong, gak ada hadiah. Astaga. Gadis ini gak tahu apa-apa. Kenapa dia gak bawa apa-apa, padahal pergi ke rumah orang? Cepat siapkan hadiah. Harus hadiah yang sangat mewah. Baik. Mereka berjalan lancar. Pak, Bu, ini hadiah yang kusiapkan untuknya. Ini terlalu biasa. Gimana bisa layak untuk status Tina? Halo? Bos, Jinan. Nona muda menemui orang tua calonnya. Ya, setepat siapkan hadiah besar dan kirim ke dia. Baik, Pak. Rapat hari ini selesai di sini. Rapat selesai. Pak Jinan, kamu masih harus menemui beberapa direktur perusahaan utama untuk diskusi soal kerjasama. Tolong. Batalkan. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Baik, Pak. Bibi? Nona muda, siapa kamu? Halo Bibi, namaku Sani Zen. Kamu juga bisa memanggilku Sani. Apa kamu Sani? Iya. Kalau gitu siapa kamu? Aku... Bu, ini Tina, pacarku. Bayu, beraninya kamu bohong. Sani, terakhir aku melihatmu, kamu masih kecil, sudah lama di luar negeri, sampai aku gak mengenalimu. Bu, kapan aku bohong? Aku dan Sani nggak punya hubungan sama sekali. Pacarku sekarang itu Tina. Kamu? Lupakan itu, Bibi. Kalau Bayu sudah pilih Nona Tina, aku akan pergi. Oh, Sani, jangan khawatir. Sejak aku janji kalau Bayu akan menikahimu, hal ini pasti akan terjadi. Ayo, karena kamu sudah di sini, ayo masuk dan duduk denganku. Baik, Bibi. Enggak, bukan gitu, Ayah. Lihat Ibu. Ibumu mau mencarikanmu keluarga yang bisa diandalkan. Keluarga Zain dan Han sudah lama berteman. Kita tahu latar belakang mereka, makanya dia pilih Sani. Tapi ibu nggak tahu Sani. Kita akan tahu pelan-pelan. Kamu Tina kan? Paman, Kalau Bayu mengenalimu seperti ini, pasti kamu punya kualitas yang bagus. Ayo, masuk ke dalam. Apa itu? Apa Sani juga tahu soal vas keramik? Sani datang dari keluarga kaya. Apa ada yang dia nggak tahu? Aku cuma tahu sedikit. Kamu menyanjungku, Bibi. Tapi di rumahku kami punya koleksi vas keramik besar seperti ini. Kalau kamu dan Paman menyukainya, aku bisa minta seseorang untuk bawakan. Itu nggak perlu. Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu paham yang kamu lihat? Vas ini dinamai vas bunga dan burung family rose berwarna biru glasir dan bercat emas. Kombinasi 3 teknik penelusuran emas, porselen burung, dan ukiran ringan di bawah batu berwarna hijau. Pakai glasir biru suhu tinggi sebagai warna dasar, akhirnya dipoles sejernih batu permata. Permukaannya dihiasi dengan pola bunga daun emas yang rumit, menciptakan kontras yang mewah antara biru dan emas. Paman, aku nggak nyangka barang unik ini ada di koleksimu. Waduh, dia tahu sebanyak ini tentang keramik. Aku nggak nyangka gadis ini memiliki pengetahuan yang luas. Apa yang harus kulakukan? Aku tersingkir sama gadis desa ini. Tina, apa kamu belajar keramik? Ku dengar keluargaku menyebutkan itu sekali dua kali. Kalau ada yang salah tolong jangan dibawa ke hati, Paman. Kamu terlalu modis. Oh, gak kusangka Nona Tina sangat berpengetahuan.
Tapi kalau Nona Tina tahu cara main sitar, aku nggak masalah ngasih kamu kesempatan kompetisi untuk Bayu. Oke. Bagus, bagus. Bagus. Tina, kamu belum pernah main ini kan? Mungkin kamu harus menyerah sekarang. Hei, aku bicara denganmu. Tina, kalau bisa main, kenapa nggak kasih tunjuk? Kalau nggak bisa, juga nggak masalah, jangan khawatir. Paman, aku nggak terlalu bagus memainkan sitar. Lagi pula, aku cuma tahu beberapa lagu. Kamu cuma tahu beberapa atau memang nggak tahu sama sekali? Kamu cuma menggertak, hati-hati atau kamu akan mempermalukan diri sendiri. Sani, ini rumahku, bukan tempatmu untuk menjadi superior. Terus kenapa? Aku ngasih dia kesempatan untuk bertanding dengan adil denganku. Itu sudah sangat baik. Kalau dia kurang terampil, dia nggak bisa salahkan aku. Benar. Jalannya masih panjang untuk jadi menantu keluarga Hans. Karena kamu yang paksa, aku akan coba. Tina, kamu juga main sitar ya? Hebat, Tina. Kamu memang berbakat. Hebat. Aku nggak nyangka Nona Tina berbakat dalam banyak hal. Aku penasaran Nona Tina berasal dari keluarga mana. Kamu tahu sendiri dari mana asalku. Tapi kamu masih bertanya. Seenggaknya kamu sadar diri ya. Benar kan? Kampungan dari desa Soe. Apa? Sudah cukup, diam. Karakter orang itu lebih penting daripada jumlah uang yang dia punya. Aku... Bayu, ke sini sebentar. Ayah, ada apa? Nah, jujur padaku, perempuan ini dari mana asalnya? Ayah, kenapa kamu tanya? Karena perempuan ini bukan orang sembarangan. Ayah, apa yang kamu maksud? Cara bicara, tingkah laku, pembawaannya, dan kecerdasan emosionalnya bukan seperti orang dari keluarga kampungan. Ini gak masuk akal. Sangat gak logis. Cuma karena dia paham soal perselen dan bisa main gitar, kamu mengaguminya. Gak cuma itu. Kamu gak pernah pakai cincin itu. Itu dari dia kan? Ini aku dikasih kakeknya. Ini bukti. Aku pernah lihat ini. Dibeli seseorang di pelelangan waktu dulu. Kalau dia dari keluarga biasa, gimana bisa dia kasih kamu hadiah semahal itu? Gak mungkin. Cincin sekecil ini harganya semahal itu. Gak mungkin. Ayah, kamu bercanda ya? Aku gak mungkin bercanda. Aku cuma mau kamu tahu kebenarannya. Aku gak mau kamu ditipu. Oke, kalau begitu aku akan cari tahu. Tina, cincin ini benar-benar milik keluargamu? Tentu saja. Kenapa? Nggak kamu pecahkan kan? Jelas enggak. Dari mana asal cincin itu? Kakekku yang kasih ini ke menantu iparnya. Jadi ini milik Bayu. Apa maksudmu? Paman, cincin itu jelas palsu. Cincin yang asli dibeli ayahku 5 tahun lalu dan dikasih ke pemimpin grup Cats Jinan Shaun. Tina, bolehkah aku lihat cincinnya lagi? Ini kelihatan asli, nggak kelihatan palsu sama sekali. Kalau aku bohong satu kata pun, aku pasti akan sial. Nggak peduli mau cincin ini asli atau palsu, selama aku suka. Bagiku, ini yang paling berharga. Sani, kembalikan cincinku. Sani, kamu sudah keterlaluan. Ini cincin yang selalu dipakai kakekku. Selama ini, dia nggak pernah bisa kasih ini ke orang lain. Tina, maafkan aku. Sani, beraninya kamu memecahkan cincin kakekku.
Ada apa ini? Kalau cincinnya nggak kamu rusak, Tina nggak akan semarah ini. Sani, kamu memang pantas dipukul. Jangan salahkan Tina. Bayu, kamu gila ya? Dia membodohimu dengan cincin palsu dan kamu masih membelanya. Bayu, ku kasih tahu kamu, hari ini kecuali aku mati, gak akan kubolehkan kamu menikahi dia. Ibu. Ada apa ini? Kamu, Pak Jinan Shaun, Pak Brian. Nona muda datang bertamu tanpa bawa oleh-oleh. Aku kesini untuk mengantarnya. Pak Jinan, jangan terlalu formal, gak enak rasanya kalau kamu panggil aku Nona. Ah! Kamu kira kamu siapa beraninya menampar menantuku? Kamu kira dia pantas? Minggir kalian! Pak Jinan? Nona, kamu gak apa? Pak Jinan, dia kan cuma gadis kampung dari desa Soe. Kenapa kamu memanggilnya Nona? Buka matamu, lihat baik-baik. Tina, satu-satunya pewaris keluarga Soe diserang. Nona. Paman Jinan, kenapa kamu kesini? Nona. Kamu dan Pak Jinan saling kenal. Iya, Paman Jinan sering ke rumahku. Dia juga kenal orang tuaku. Tina, semua yang kamu katakan itu benar. Iya, mampus aku. Apa Tina benar-benar pewaris keluarga Soe? Nona, Tuan memintaku untuk datang ke sini antarkan oleh-oleh. Paman Jinan, kenapa kamu memanggilku Nona? Kedengarannya aneh. Oh, itu. Tunggu, ini salah. Aku cuma ngantar hadiah, bukan mengungkap identitasnya. Nona sendiri nggak tahu statusnya sendiri. Masalah ini harus tunggu sampai selesai pemimpin yang mengumumkan. Pak Jinan, jangan bilang Nona Tina itu benar-benar orang penting. Tentu saja. Orang penting itu, kakeknya sendiri, dia sudah menyelamatkanku. Aku hutang padanya. Jadi, aku sudah terbiasa memanggil Tina, Nona Tina. Kurasa lebih pantas untuknya. Jadi begitu. Kukira Tina benar-benar orang penting. Ternyata keluarganya kebetulan menyelamatkanmu. Itu saja. Kamu menakutiku saja. Aku juga sampai takut. Ini salah paham, semuanya salah paham. Paman Jinan, aku baru tahu kamu ini pemimpin grup Catch. Ulah siapa ini? Siapa yang memecahkannya? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Jangan sampai Bayu kena masalah karena aku. Aku sendiri. Aku gagal melindungi barang peninggalan kakekku. Enggak. Itu enggak benar, Pak Jinan. Bukan Tina yang merusaknya. Ini ulahnya. Pak Jinan, cincin ini jelas cincin palsu. Kamu nggak ingat 5 tahun lalu ayahku beli cincinnya yang asli di pelelangan dan kasih ke kamu. Kamu nggak lupa kan? Benar. Kamu nggak salah. Itu benar. Tapi, aku kasih ini ke Pak Satria. Apa? Jadi katamu cincin ini asli? Rasanya lega waktu pecahkannya. Nggak seberapa mahal. Kamu harus bayar. Aku? Oke, ku bayar. Untuk jumlah uang penggantinya, Nona. Karena barang rusak ini milikmu. Kamu yang tentukan. Oke, karena cincinnya sudah rusak, kita minta pengganti untuk kakekku saja. Nggak masalah. Gimana kalau sebanyak ini? Kakek pernah bilang cincin ini harganya 150 jutaan. Ku bayar. Ku kasih kamu waktu 1 jam. Mulai dari sekarang. Bukan begitu, yang aku mau itu... Paham, Nona. Kamu mau dia untuk menyesuaikan, kan? Perbaiki sikapmu. Nona Tina, aku salah. Bisakah kamu kecilkan harganya cuma sedikit saja? Kenapa masih berlutut di sini? Aku masih menghitung. Aku ambilkan uangnya, aku ambilkan sekarang. Paman Jinan, kenapa kamu kesini? Oh iya, aku hampir lupa kenapa. Aku bawakan oleh-oleh.
Bukannya semua ini dari rumahku. Karena kamu yang kasih oleh-oleh, jadi ini semua diambil dari rumahmu. Tapi bukannya semua ini... Kamu puas? Semua ini dipungut oleh ayahku dari luar. Lukisan itu cuma lukisan palsu dari kepala desa kuda berlarian karya Beisuh. Ayahku minta paman kasih semua ini. Jangan-jangan dia sedang bertaruh. Nona muda, jangan mempertanyakan semua ini. Kalau masih penasaran nanti semua orang tahu. Kamu pewaris keluarga Soe. Begitu, Paman Jinan memakai jabatannya di grup Shaun untuk kesini sendiri dan membela aku. Harusnya aku ikut pura-pura dengan paman. Hei Pak Brian, ini palsu atau asli? Tina, kalian berdua nggak bercanda kan? Harusnya enggak sih. Ini bukan apa-apa. Paman Jinan, ini sudah kelewatan. Gimana kita selesaikan ini nanti? Sudahlah, suamiku ini juga cuma sewaan. Besok aku diam-diam keluar Ada saja. barang lebih besar lagi. Ayo. Paman Jinan, kenapa kamu membesar-besarkan ini? Halo? Pak Jinan, kalau oleh-olehnya sampai, segera kembali. Jangan curi perhatian dari Tina. Baik, Pak. Astaga Tina, kamu dan Pak Jinan dekat ya? Mungkin sedikit. Pak Jinan sering ke desaku untuk membagi-bagikan hadiah. Setiap keluarga dapat sesuatu. Ibu, berhenti tanya. Sebenarnya cincin itu harganya cuma 150 juta. Apa? Apa katamu? 150 juta? Kamu yang merusaknya, jadi kamu harus bayar. Kalau aku nggak butuh uang untuk kakek, aku nggak akan sentuh uang kotormu. Ada apa ini? Jinan yang membawa semua ini? Benar. Iya, Pak Jinan membawanya. Bibi, paman, jangan dibodohi. Semua ini sudah jelas palsu. Tuan Bayu, perhatikan baik-baik. Lihat yang benar itu asli atau palsu. Yang bawa kan Pak Jinan. Nggak mungkin ini palsu. Pak Jinan cuma mengantar barangnya. Siapa tahu palsu atau enggak. Aku sudah tahu ini rawan. Lihat dia, lihat seberapa takut dia. Semua ini sudah jelas palsu. Dia takut ketahuan. Hei, jangan membuat kesimpulan sendiri. Benar. Cuma karena kamu bilang palsu bukan berarti benar. Kamu mungkin nggak percaya Tina. Tapi kamu harus percaya Pak Jinan. Tina kan dari kampung. Dia nggak percaya diri. Sekarang lihat. Dia takut dengan pertanyaanmu. Sani benar-benar sudah kelewatan. Oke, aku nggak mau memulai pertengkaran. Bibi, soal perjodohan yang kamu janjikan untukku dengan Bayu, apa masih ada? Sani, soal itu jangan buru-buru, kita bicarakan nanti ya. Bibi, kalian harus tahu keluargaku kerjasama dengan keluarga terbaik di Serang, keluarga Soe. Bahkan kontraknya sudah sah. Bayu, ku kasih tahu selama kamu nikahi aku dan berada di sisiku, apapun yang dimiliki keluarga Zain itu juga milik keluargamu. Setelah kita sahkan kontrak ini, kita bisa dengan mudah menyetarakan diri dengan Jinan Shaun. Hebat sekali. Astaga, Sani, soal perjodohan antara kamu dengan Bayu, aku nggak mungkin tarik omonganku. Ibu, kenapa kamu seperti ini? Aku nggak mau menikahinya. Ayah, hentikan ibu. Hentikan apa? Tunggu dulu. Hadiah terakhir dari Tina belum dibuka juga. Wah, karya ini cantik sekali. Tina, terima kasih. Ini lagi. Sampah macam apa ini? Hati-hati, jangan dipegang. Kamu mencoba menipu dengan 2 vas tua. Ibu, hadiah apapun yang dibawa Sani hari ini, aku masih akan pilih ini. Aku cuma mau menikahi Tina. Aku bertekad menjadikan Tina istriku. Dia benar-benar serius. Mertuaku ini di luar jangkauanku. Dasar bocah. Lihat semua sampah ini. Jangan pergi. Kamu harus berani, oke? Paman Bibi, gimana pun, semua ini barang yang paling berharga milik keluargaku. Mungkin kalian harus pikirkan lagi. Sebenarnya aku nggak seburuk itu kan? Pak Brian, ku kasih tahu, kalau kamu nggak berpihak padaku ini nggak akan selesai. Bayu, ibumu gak akan melukaimu, kan? Ayah, ibu, aku mau menikahi orang yang kucintai, bukan menikah demi status sosial. Aku mau menikahi Tina. Menurutku, ini hadiah terbaik. Lagi pula, ini dikirimkan oleh Pak Jinan.
Bukannya itu bukti paling terbaik? Jinan, dia pergi. Dia nggak berniat membela kampungan ini. Benar, tanpa dukungan Jinan, Shaun, semua ini cuma tumpukan sampah. Astaga, aku lupa kasih Nona sertifikat dari rumah lelang poli. Kalau mereka kira semuanya palsu, bisa hancur. Bibi, semuanya bukan barang palsu. Orang tuaku membelinya dari tempat resmi. Bukan barang palsu. Kalau gitu, katakan nama pelelangan barang ini. Atau toko barang antik mana yang kamu kunjungi. Ini semuanya dibelikan orang tuaku di pasar besar. Total semuanya hampir 60 juta. Hampir 60 juta. Bibi, Paman, kalian dengar itu? Tumpukan sampah ini harganya cuma 60 juta. Nggak mungkin ini asli. Oke. Aku kasih kamu 60 juta. Sampah ini semua aku beli. Sunny, kamu keterlaluan. Sunny, ini hampir 60 jutamu. Lihat gimana aku akan merusak sampah ini. Jangan. Barang palsu ini kupecahkan semuanya di depanmu. Kita lihat kalau kamu berani menipu lagi setelah ini. Oh, bagus. Beraninya kamu memecahkan barangku. Kamu siapa? Tina, kamu nggak apa? Tanganmu sakit. Tina, jangan gegabah. Mereka sudah keterlaluan. Astaga, aku nggak boleh gegabah. Paman sudah pergi. Akankah Sunny berani melawanku? Tina, pergilah sekarang. Kamu gak bisa menyinggung keluarga Zain. Ambil 60 juta ini. Anggap saja ini kompensasimu. Van Closon ini punya segel resmi. Ini barang asli. Apa? Gak mungkin, itu gak mungkin. Gak mungkin, orang tuaku beli ini di pasar. Sepertinya Paman Jinan dan ayahku benar-benar mencoba menipu. Aku gak tahu. Kamu dengar itu? Dia beli semuanya di pasar. Enggak. Ini jelas asli. Pak Brian, kamu yakin kamu gak salah? Jangan-jangan Pak Jinan yang beli. Sudah kubilang, dia nggak mungkin kasih barang palsu. Gak mungkin, sangat gak mungkin. Pak Jinan memang miliarder. Tapi uang tunai yang bisa dia pakai nggak sebanyak itu. Barang seberharga ini gak mungkin bisa dia beli. Tina, semua ini palsu atau asli? Ayahku beli semua ini di pasar. Benar-benar di pasar? Iya kan? Semuanya barang pasaran. Nggak mungkin. Paman, berhenti memeriksanya. Dia bilang sendiri, semuanya palsu. Sunny, memang kenapa kalau palsu atau asli? Selama ini dibeli pakai uang. Ini asli. Zaman apa ini masih merendahkan orang kampungan? Memang kenapa kalau dia dari desa? Barang ini mewakilkan ketulusan Tina. Sunny, kamu harus meminta maaf ke Tina. Aku minta maaf. Memangnya kenapa? Lupakan itu sekarang. Tapi vas Cloisonne ini jelas asli. Itu nggak asli. Ini palsu. Dibeli di pasar kok dia bilang sendiri. Oke, kamu gadis kampung, kalau kamu bilang ini asli, tunjukkan sertifikat dari rumah pelelangan. Sudah kubilang, orang tuaku yang beli di pasar. Kamu sendiri yang merasa ini harganya miliaran. Punya notanya saja aku nggak yakin. Jadi mau gimana lagi aku harus dapat pengakuanmu. Kamu dengar itu? Kenapa kalian nggak percaya? Hampir 60 juta. Kalau asli, kenapa harganya cuma 60 juta? Benar, harganya cuma sekitar 60 juta. Paman, kamu dengar? Dia itu penipu, tukang tipu. Sunny, kamu masih bersikeras. Lupakan. Jangan lukai tanganmu. Ku kasih tahu ya, kalau kamu berani pukul calon menantuku lagi, nggak akan kuampuni. Tina, kamu yakin vas dengan 2 pergerakan ini dibeli orang tuamu di pasar? Hei kamu Pak Brian, kamu masih punya kesadaran? Sampai sekarang kamu masih percaya si kampungan ini? Kamu masih membela dia? Harusnya kamu memihak aku dan Sunny. Paman, kamu masih membela dia? Kalau kamu pilih kasih ke kampungan ini, itu bukanlah pilihan yang bijak. Tina, kamu benar-benar yakin hadiah ini semuanya dibeli orang tuamu di pasar? Pak, aku yakin itu orang tuaku nggak akan berbohong. Semuanya dengar itu, dia cuma orang miskin, gimana bisa beli barang semahal ini? Lagi pula, dia sudah berkali-kali mengakui kalau ini bukan barang pelelangan. Sunny, tutup mulutmu.
Bayu, bangun kamu. Ku kasih tahu ya, kalau kamu nikahi dia, anak-anakmu nanti, bahkan cucumu semuanya punya gen miskin. Mereka semua akan jadi kampungan. Kamu sadar itu? Itu urusan keluargaku. Kamu gak usah ikut campur. Aku nggak mau berdebat lagi. Dia sudah memukulku 2 kali. Aku pasti akan balas dendam. Semuanya ke sini. Jangan takut. Berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Mau apa kalian? Tina, berdiri di belakangku. Kali ini aku yang melindungimu. Jangan takut. Minggir kamu. Jangan sok jadi pahlawan penyelamat. Dia memukulku 2 kali. Akan kutunjukkan dia berurusan dengan siapa. Serang. Lepaskan. Sani, kita orang terhormat. Jangan lakukan ini. Paman, jangan ikut campur. Lepaskan aku. Tina, Sani. Kalau kau ada masalah, lemparkan padaku. Jangan ke dia. Aku nggak apa, Bayu. Jangan khawatir. Kamu kampungan, berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Kamu yang harusnya berlutut. Oke, kita pakai cara tersulit kalau gitu. Kita lihat siapa yang berani. Pak Jinan, Aku sudah mencoba untuk selalu mengalah. Tapi lihat, masih ada saja yang memancingku. Ini caramu memperlakukan penyelamatku. Pak Jinan, aku sopan karena aku menghormatimu sebagai orang tua. Kita berdua orang kelas atas yang sering bertemu. Kenapa hancurkan hubungan karena kampungan ini? Keluarga Zen pantas bicara seperti itu padaku. Berani sekali kamu. Kamu berani menyentuhnya? Tina, kamu nggak apa? Kamu terluka? Aku nggak apa. Oke, Pak Jinan, aku akan membiarkanmu. Tapi gimana dengan harga diriku? Perempuan kampungan ini menipuku berkali-kali. Kamu mau melibatkan dirimu juga? Palsu? Benar. Aku beli semua ini sendiri. Meragukan barang ini berarti meragukan aku, Jinan. Kamu orang pertama di Serang yang melakukannya. Keluarga Zain memang kurang ajar. Pak Jinan, maksudmu yang kasih hadiah Fast Enamel ini kamu? Gak cuma hadiah yang hari ini kubawa. Aku sendiri yang membelinya di pelelangan untuk Pak Satria. Sani, kamu bisa jelaskan gimana kamu menghancurkan vas ini juga barang berharga lainnya? Memangnya keluarga Zen punya uang cukup untuk menggantinya? Apa? Kamu menghancurkan vas enamelnya? Kamu tahu cara memilih karena itu yang paling mahal. Cuma karena yang bilang kamu, aku harus percaya. Kamu kira aku anak kecil? Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Ini benar-benar asli. Semua ini sertifikat asli dari pelelangan Poli. Aku sendiri yang kasih ke Pak Satria. Pak Jinan itu aktor yang kamu bayar ya? Aku akui aktingnya lumayan meyakinkan. Nggak mungkin. Malah justru, kukira kamu undang dia. Aku merasa Pak Jinan sangat akrab denganmu. Pak Jinan, ini nggak mungkin. Sudah kubilang, ini asli. Semuanya asli. Nggak ada yang percaya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Sani, tanggung jawab. Aku... Enggak mungkin. Kalian semua bohong. Ini rencana kalian. Dengan kebodohanmu itu, kalau kami mau bohong, kami nggak perlu kerjasama. Enggak. Pak Jinan, berhenti akting. Gimana bisa orang sepertimu bisa punya miliaran tunai? Itu pertanyaan bagus. Itu bukti kalau kamu bodoh. Aku beli barang ini, tentu aku punya uang. Kalau ada kesempatan membuktikan, aku buktikan. Tapi sekarang kita bicara soal kompensasi. Jinan, kamu mau menghancurkanku? Kamu sendiri yang melakukan ini. Nggak apa kalau kamu nggak bayar. Akan kupakai pecahan vas ini untuk mengubur keluarga kamu. Akan kukubur sendiri kamu. Kamu puas? Oke, akan kubayar. Keluarga Zen punya uang kok. Begitu? Dasar tua bangka, ku kasih tahu ya, keluarga Zain sudah kerjasama dengan klan Soe. Persetujuannya besok kita lihat siapa yang akan tertawa nanti. Aku mau ucapkan selamat. Tapi, kamu yakin soal kontrak antara keluarga Zain dan Seo? Paman Jinan, kenapa melihatiku? Bukan aku yang memutuskannya. Nona Tina, aku cuma melirikmu di tengah orang-orang ini. Jangan hiraukan aku. Cukup, Jinan. Jangan lupa, kamu cuma anjing keluarga Seo.
Berhenti pura-pura punya kuasa. Sunny, kamu memprovokasiku. Kompensasi atau penguburan kamu pilih. Oke, aku bayar. Besok ku bawakan uangnya. Pastikan saja kamu bawa uang palsu kualitas tinggi. Bibi Jane, soal pernikahan yang kamu janjikan dengan Bayu, masih bisa? Tentu. Selama statusmu setara dengan Jinan Shaun, aku nggak punya alasan untuk menolak. Bayu, lusa nanti kamu akan sadar siapa yang harus kamu nikahi. Berhenti di situ. Pak Jinan, ada apa lagi? Cincin Gio yang barusan kamu rusak itu 1,5 miliar, Sunny. Kamu nggak lupa kan? Dasar tua bangka, mengada-ada saja. Dari nada bicaramu antara kompensasi dan penguburan, kamu pilih penguburan. Penjaga! Aku nggak bilang apa-apa. Aku bayar. Sekarang akan kuambilkan uangnya, aku pergi. Hei pria tua, aku kasih tahu ya, ini. Wanita ini memang cari masalah. Ayah, ada masalah besar. Kenapa kamu panik? Kamu kenapa? Ada yang merundungmu? Ini semua karena Jinan Shaun. Dia memaksa aku untuk bayar. Dia mau miliaran uang tunai. Dan lagi, sepertinya dia akan menghentikan kerja sama kita dengan keluarga Soe. Apa? Perintah itu kunci untuk keluarga Sen memanjat ke atas. Tunggu dulu, Jinan Shaun kata mau. Dia kira dia siapa? Ikut campur urusan keluarga Soe. Ayah, untuk berjaga-jaga, menurutku kita harus segera mencari koneksi lain di keluarga Soe. Mari kita minta bantuan keluarga Cahyo. Itu satu-satunya pilihan kita. Hubungan kita sama keluarga Cahyo itu selalu sangat baik. Kalau kita minta bantuan mereka, mereka pasti bakal bantu kita. Benar sekali. Setelah semua kekacauan ini akhirnya selesai, aku bakal cari Jinan itu. Tina, bareng Bayu sama Brian, harus bayar semuanya. Tak satu pun dari mereka bakal lolos. Kita nggak bisa nunda lagi. Ayo pergi, temui Paman Cahyo sekarang. Ayo. Ayo. Pak Cahyo, soal ini cuma kamu yang bisa bantu kami. Kamu benar-benar harus bantu kami. Paman Cahyo, kita harusnya tanda tangani kontrak sama keluarga Soe besok. Aku khawatir sesuatu yang gak terduga mungkin Benar terjadi. sekali. Besok? Festival Perahu Naga. Iya, itu benar. Soal kontrak kalian, keluarga Soe lagi mempertimbangkan apa harus mereka tunggu sampai liburan. Tolong jangan Pak Cahyo. Soal masalah ini kamu harus bantu aku menyelesaikannya. Kalau enggak, aku gak bakal bisa tidur nyenyak. Semua ini harus nunggu sampai aku selesai ngasih hadiah sama toko penting itu. Tapi, penanda tangan sama keluarga Soe. Gimana kalau gini? Kebetulan aku bakal pergi ke desa Soe besok. Kalian bisa temui aku di sana. Bagus. Desa Soe. Waktu yang tepat. Ini sayang sekali. Tapi nggak apa-apa Nona. Bentar lagi aku bakal minta seseorang bawakan set yang baru. Sungguh nggak perlu. Paman Jinan, kamu sudah banyak membantuku hari ini. Aku sudah berutang budi sama kamu. Enggak. Akulah yang berutang budi keluargamu. Berutang budi sama keluargaku? Paman Jinan, sebenarnya apa hubunganmu sama keluargaku? Hubunganku hutang nyawa. Meski kamu diselamatkan, di masa lalu kamu sudah ngasih keluargaku begitu banyak hal. Dan hari ini, semua hal ini hari ini. Enggak. Dia nggak cuma nyelamatin aku saja. Dia nyelamatin seluruh keluargaku. Ya tepat, dia nyelamatin seluruh keluargaku. Paman Jinan sama keluargaku saling kenal dengan sangat baik, tapi orang tuaku tak pernah menyebutkannya. Sepertinya Paman Jinan lagi nyusun rencana besar. Aku nggak boleh sampai Oh iya, keceplosan. Natina. Aku baru ingat. Aku ada rapat yang harus aku pimpin. Kalau terjadi sesuatu, telepon aku saja. Ini buat kamu sebagai kenang-kenangan. Aku minta maaf. Tadi aku sedikit kehilangan kendali. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo pergi. Kalau kamu benar-benar berhasil dapatin uang ini, aku mungkin bakal pertimbangkan ngasih kamu kesempatan untuk bersama Bayu nih. Ibu nggak apa-apa. Apa sebegitunya butuh kita sama uang? Aku lakuin ini demi kebaikanmu Sudahlah. sendiri. Ibu melakukannya buat diri ibu sendiri. Ini namanya membangkang. Anak nakal ini benar-benar membangkang. Tina, ayo. Aku sangat marah. Lihat ini. Lihat anak kesayanganmu itu. Kamu bilang apa ini bisa dibilang kabur dari rumah? Kalau tau begini aku nggak bakal pulang.
Besok festival perahu naga. Aku punya ide gila. Segila apa? Boleh aku datang ke rumahmu untuk rayain festival itu? Enggak, sama sekali enggak. Kita kan cuma pura-pura. Secara teknis, kita sudah impas kan? Udah impas? Gimana bisa impas? Kamu sekarang benar-benar nyinggung Sani. Tanpa perlindunganku apa kamu bakal aman? Aku tak keberatan nyinggung perasaannya. Aku cuma khawatir libatin orang tuaku dan juga kakekku. Benar sekali. Itulah kenapa kamu semakin butuh perlindunganku, ya kan? Jadi begini saja. Aku dengan berat hati bakal terus berpura-pura jadi pacarmu sedikit lebih lama. Mari kita terus berpura-pura menjadi pasangan untuk saat ini. Enggak. Ini baru beberapa hari dan sudah begitu banyak hal yang terjadi. Kalau kita terus begini, semuanya bakal benar-benar di luar kendali. Tina, apa kamu benar-benar menelaku? Apa kamu tahu berapa banyak gadis di Serang yang mati-matian mau bersamaku? Sani itu salah satu dari sekian banyak gadis yang sangat biasa saja. Itu poinnya, satu Sani saja udah cukup menakutkan. Kalau ada kerumunan dari mereka, lupain aja, kepalaku pusing memikirkannya. Dengar, duduklah sedikit lebih dekat. Aku bakal ngasih kamu rahasia. Hei, apa kamu coba buat mesum? Tina, itu ciuman pertamaku. Tanggung jawab. Jelas-jelas itu dirimu yang... Lagi pula, kita bahkan bukan pasangan sungguhan. Lebih jauh lagi, aku cuma gadis desa. Gadis desa yang sederhana, gadis desa sungguhan, ngerti? Gak apa-apa. Aku bakal menghidupimu. Kamu? Aku... Baiklah, nggak ada kata tapi. Benar. Mari kita ngomong bisnis. Apa kamu rasa Pak Jinan agak aneh? Aku juga merasa begitu. Juga aku pikir hubungannya sama kamu cukup gak biasa. Dia ngasih hadiah-hadiah berharga tanpa berpikir dua kali. Nggak ada yang beres. Gimana kalau begini? Telepon mereka dan tanyakan. Aku bakal tanya ibuku dulu. Mereka pasti nyembunyiin sesuatu dariku. Aku harus lurusin ini. Aku sewa semua ini. Baik Pak, bakal segera aku siapin. Putri kita nelpon. Angkatlah. Halo Tina. Halo Ibu. Kenapa kamu nelpon sekarang? Bukannya harusnya kamu ada di rumah pacarmu? Ibu ngomong sejujurnya. Apa kalian berdua nyembunyi sesuatu dariku? Ya, mana mungkin begitu. Kami tak punya apapun yang disembunyiin darimu. Nggak ada sama sekali. Ibu nggak pernah berbohong sama kamu. Kalau begitu ini sangat aneh. Hari ini Paman Jinan ngasih aku Aku barang antik senilai miliaran. lagi pula aku baru tahu hari ini kalau Paman Jinan pemimpin grup jam. Dia membantuku hari ini, bahkan nyinggung keluarga Sani. Hari ini Paman Jinan ngasih aku Aku barang antik senilai miliaran. lagi pula aku baru tahu hari ini kalau Paman Jinan pemimpin grup jam. Dia membantuku hari ini, bahkan nyinggung keluarga Sani. Dia benar-benar pemimpin grup Sound. Dengan kata lain, makan siang keluarga Keluarga kita sehari-hari rasanya seperti makan di hotel bintang 7. Dan ibu masih bilang gak ada apa-apa. Baiklah, ibu bakal bilang yang sebenarnya. Ayahmu sama Paman Jinan itu memang memiliki hubungan yang sangat spesial. Putriku. Dulu, ibu sebenarnya nyelamatin keluarga Pak Jinan, jadi itulah alasannya. Terus selebihnya, tunggu sampai kamu pulang besok dan ibu bakal ceritain langsung. Aku sudah memahaminya. Kalian berdua rencanain sesuatu dan kalian takut aku mengetahuinya. Jangan khawatir, aku berjanji bakal ikut bermain dan menjaga rahasia ini. sayang, apa yang kamu tebak? Aku tahu semuanya, tapi aku nggak akan ngomong. Sepertinya orang tuaku nggak mau bertani lagi dan mau masuk ke dunia bisnis, jadi mereka belajar seluk-beluknya dari Paman Jinan. Kalau enggak, mereka nggak bakal bisa lakuin penipuan seperti ini. Oh iya Tina, besok undang orang tua Bayu untuk datang. Besok festival naga, mari kita makan malam bersama. Oke. Nanti kita ngomong lagi. Hei, aku penasaran, kalian berdua ngobrol apa? Sulit jelasinnya dengan cepat. Aku bakal ngasih tahu kamu saat kita pulang besok. Jadi kita nginep di mana malam ini? Gimana kalau di tempatku? Aku punya rumah di dekat sini. Enggak, kita belum sampai ke tahap itu. Ya, aku nggak pernah nganggap kamu pacar bohongan. Tapi aku... Baiklah, nggak ada kata tapi. Ayo, kita pergi. Tunggu aku. Tina, kapan kamu akhirnya bakal mengakuiku? Ayah,
Tina ngundang kita berkunjung ke rumahnya. Tentu. Aku sama sekali tak tertarik pergi ke desa. Gak apa-apa kalau ibu gak ikut. Ayah ikut saja. Bukannya bagus lihat-lihat. Kita bisa lihat latar belakang keluarga Tina. Budi, kalau kamu berani pergi, aku bakal menceraikanmu. Tina ngundang kita dengan tulus. Hah? Jangan bilang kamu begitu, gak sopan. Aku bilang gak bakal pergi, aku gak bakal pergi. Apa ibu gak penasaran sebenarnya seperti apa rumah Tina? Hah? Bagaimana kalau dia benar-benar putri dari salah satu keluarga yang berkuasa? Itu gak mungkin. Rumahnya aja ada di desa, sangat jauh dan kotor. Lalu gimana ibu jelasin apa yang terjadi kemarin? Jangan lupa, Sani harus bayar kompensasi miliaran. Baiklah, aku bakal pergi juga. Ayo, semuanya bakal pergi. Kenapa banyak sekali serangga? Aku baru sampai sudah digigit. Aku gak mau masuk. Gak apa-apa. Hah? Mukanya itu Pak Gilang. Apa yang dilakukan dia di sini? Kepala desa? Oh, Tina, sudah pulang. Kepala desa, lagi sibuk apa? Oh, aku khawatir mobil ini bakal terlalu mencolok. Kenapa repot-repot menutupi mobil rongsokanmu? Itu gak ada nilainya. Dasar gadis. Ya, kami bakal pergi Ya, sekarang. baiklah kalau begitu. Mobil rongsokan? Itu sepertinya Alphard. Itu sama sekali bukan rongsokan. Alphard apa? Itu mobil KW dan bekas pula. Ku dengar kepala desa bilang mobil bututnya seharga 90 juta. Apa aku salah lihat lagi? Tina, kamu panggil apa pria itu barusan? Kepala desa, Itu tadi Pak Gilang sendiri. apa kamu bercanda? Kamu manggil kepala desa dengan sebutan Pak Gilang. Astaga, Gilang, pemimpin Raja Wali Group. Kamu bilang kepala desa itu adalah pemimpin. Iya, itu pasti Gilang. Ayah kenal Gilang. Statusku gak cukup tinggi temu orang sepertinya. Aku cuma pernah melihatnya di TV. Gilang? Itu kepala desa di tempat antah berantah ini. Hah, di tempat kumuh yang dibenci semua orang ini. Baiklah ibu, berhentilah buat keributan. Kita hampir sampai. Aku buat keributan. Tanganku digigit tepat di sini dan kamu malah menceramahiku. Begitu kita sampai di sana, kalau aku kecewa lagi, jangan salahin aku kalau bilang hal yang lebih kasar dari ini. Berhenti ngomong, hentikan. Bibi, lihat, itu rumahku di depan sana. Tempat kumuh macam apa ini? Paman, Bibi, orang tuaku sama kakek pergi ke kota. Sepertinya mereka belum pulang. Bagus kalau mereka belum pulang. Ayo kita pergi saja. Aish, gak apa-apa Tina. Tuntun saja kami masuk. Oke. Keluarganya bahkan lebih miskin dari yang kukira. Gak mungkin, aku gak bisa ngasih gadis desa ini kesempatan. Walau ini pot porselen peninggalan Majapahit. Baskom lonjong Narsisus, keramik pusaka era Majapahit. Gak mungkin ayah. Apa ayah bercanda? Pak Budi, apa kamu sudah gila? Di tempat yang sangat miskin ini mana mungkin ada barang bagus? Aku gak mungkin salah. Ini asli. Kualitas ini saja tak ternilai harganya. Paman, tolong jangan sentuh itu. Itu kotor. Itu cuma mangkuk makanan anjing. Apa? Keluargamu gunain harta karun ini untuk makan anjing? Apa? Keluargamu gunain untuk makan anjing? Itu benar. Asu, sayang sekali. Bisa gak berhenti teriak? Itu sangat mengganggu dengan kemampuan menilaimu. Sampah yang kamu temukan di jalanan bakal jadi harta karun. Di tempat antah berantah ini gak ada harta karun. Karena kamu gak percaya aku telepon seseorang. Aku kenal seorang master penilai. Aku bakal mengirim fotonya. Heh, dia pasti gak bakal salah. Halo Master Cipto. Apa kamu bisa meriksa harta karun ini asli? Hah, terima kasih, aku sangat menghargainya. Halo ibu, di mana kalian semua? Kami lagi beli makanan, bakal segera kembali. Jangan beli apa-apa lagi, orang tuanya sudah ada di sini. Cepatlah pulang. Sayang, coba lihat dokumen ini. Gak masalah. Pak, ini dokumen akhir mengenai akuisisi tersebut. Segera tangani ini. Aku harus segera pulang untuk festival hari ini. Baik, Pak. Sayang, ini kan hari libur. Udah waktunya putri kita mengetahui kebenarannya. Setuju.
Pedesaan ini baunya nggak enak. Bibi, aku bakal nyalakan dupa. Tolong tunggu sebentar. Selesai. Wah, baunya luar biasa. Ini aroma gaharu. Pak Budi, ada apa sama kamu hari ini? Selalu saja buat keributan. Itu tidak mungkin. Kakekku bilang ini harganya cuma beberapa ratus sekilo. Keluarga kami udah gunain selama bertahun-tahun. Siska, cubit aku. Apa kamu gila? Cubit saja aku. Aku mau lihat apa aku lagi mimpi. Ya, ini nyata. Cepat, berdiri. Jangan duduk di sana. Apa yang lagi kamu lakuin sih, Budi? Bukannya ini kayu cendana merah daun kecil. Barang seperti ini sama keluargamu benar sebagai bangku. Bangku ini memang digunakan untuk duduk. Benar-benar dosa. Ayahmu, apa ada yang salah dengannya? Apa maksudmu? Ayahku baik-baik saja. Lalu, kenapa dia terlihat begitu kagetan? Kenapa ada anak anjing di sini? Aku sangat takut pada anjing. Kamu kan pria dewasa, gimana bisa kamu takut pada anjing kecil? Tunggu saja di sana. Kiko, ayo minum. Jangan. Jangan bergerak. Paman, mangkuk ini sangat kuat. Jangan bilang paman pikir ini barang antik juga. Tina, bilang yang sebenarnya. Apa sebenarnya pekerjaan keluargamu? Keluargaku cuma keluarga desa biasa. Tidak mungkin. Bahkan orang paling kaya sekalipun gak bakal bisa punya barang-barang sebanyak ini. Soal itu, Paman, aku bakal bilang yang sebenarnya. Ayahku suka ngumpulin rongsokan, jadi semua barang ini cuma barang yang dipungutnya. Aku gak percaya. Gak apa-apa. Aku sudah mengirim semuanya ke Master. Kita lihat apa katanya. Halo, Master. Barang-barang ini semuanya asli. Gimana kamu dapat harta indah ini? Cepat bilang, kamu di mana sekarang? Aku bakal ke sana. Aku dalam perjalanan. Semuanya asli. Aku di desa Soe. Baiklah, tunggu aku bakal ke sana. Oke. Budi, apa kamu udah kehilangan akal sehat? Hah? Kalau kamu sakit, pergi saja ke rumah sakit. Berhenti buat aku malu di rumah pedalaman ini. Ibu, gimana ibu ngomongin Tina seperti itu? Ayah juga. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Kalian semua benar-benar buta. Barang-barang ini harta karun tak ternilai. Baiklah. Kalian toh gak bakal ngerti. Master Cipto bakal segera datang. Kita lihat pendapatnya. Bagus, aku bakal nunggu dan lihat gimana Master Cipto ngungkap semua barang palsu ini. Kenapa Master Cipto belum datang juga? Aku datang. Master Cipto udah tiba. Sekarang tolong lihat Baskom Narsius ini dulu. Itu di sebelah sana. Ayo. Baik. Budi, kali ini kamu gak bohongi aku. Ini memang Baskom Narcissus Oval, keramik pusaka era Majapahit. Jadi itu asli? Tentu saja asli. Bisa terawat sangat sempurna begini. Benar-benar sebuah keajaiban. Ini sepertinya nggak benar deh. Apanya yang nggak benar? Ini 100% benar. Budi, apa kamu punya barang antik lainnya? Iya, ada lewat sini, banyak. Silakan duduklah. Coba lihat mangkok ini juga. Astaga. Sungguh luar biasa. Master Cipto, sejujurnya ayahku nemuin mangkuk ini di luar saat dia sama aku lagi jalan-jalan. Ya. Ini dia barangnya, ini dia. Beberapa tahun lalu di sebuah lelang. Ada sebuah mangkuk porselen biru dan putih yang terlihat persis seperti ini. Orang lain tidak bisa membedakannya, tapi cuma sekali pandang, aku tahu barang itu lelang palsu, cuma sebuah tiruan. Master, coba lihat kapak ini. Ini kapak perunggu pusaka bermotif naga Majapahit. Mana mungkin? Di halaman sekecil ini ada harta karun seperti ini. Astaga. Tina, ngomong yang sebenarnya. Gimana keluargamu bisa punya banyak harta karun? Paman, aku ngomong yang sebenarnya. Barang-barang ini semuanya dipungut ayahku. Kami punya banyak rongsokan lain seperti ini. Apa? Banyak lagi? Rongsokan? Mustahil.
Untuk harta karun seperti ini, kebanyakan orang bakal merasa sulit seperti meraih bintang dapatin satu buah saja. Dan kamu bilang kamu punya banyak? Berhenti nyombongin diri. Kamu pamer cuma karena sedikit pujian saja. Kamu cuma beruntung dan nemuin beberapa barang yang kebetulan berharga. Ibu, Bibi, aku nggak lagi nyombongin diri. Kalau Bibi nggak percaya, bakal kutunjukkan. bagus. Sana ambil. Ada benda yang besar yang nggak kuat ku bawa. Tapi ini ada beberapa keramik, semuanya ditemuin ayahku. Sebanyak ini harta karunnya. Master. Apa semua ini? Apa semua ini? Benar-benar dibutuhin orang tua itu. Master, apa ini semua asli? Kenapa semuanya terlihat sangat asli buatku? Benda-benda ini semuanya asli. Hah? Lihat vas ini, kaligrafi ini, semua ini. Itu barang tulen. Tapi gimana bisa harta karun muncul di tempat seperti ini? Ada yang salah, ada yang nggak beres ini. Tina, aku nggak nyadar kamu begitu kaya. Aku juga nggak tahu. Apa kamu masih berpura-pura? Aku nggak bohong. Lihat vas ini. Semuanya lihat. Ini naskah asli karya Raden Saleh. Sungguh penemuan yang langka, sangat luar biasa. Lihat ini. Ini karya Avandi. Ini nggak mungkin. Nona muda, apa kamu bersedia jual barang antik ini? Bisa dibilang begitu. Tapi apa benda-benda ini benar-benar sangat berharga? Nona muda, kalau kamu percayakan ini sama aku pasti bakal buat kamu terkenal di dunia barang antik. Kalau aku menjualnya, maka orang tuaku nggak perlu bekerja terlalu keras lagi. Kalau aku benar-benar nikah sama Bayu, maka benda-benda ini bisa jadi maharku. Aku juga bisa sedikit lebih percaya diri. Baiklah, aku bakal mengemasnya sekarang. Ini keberuntungan yang luar biasa. Hah? Nemuin tumpukan harta karun nasional begitu saja? Nemuinnya? Mustahil. Buat barang antik seperti ini keluarga biasa dapatin satu saja lebih sulit dari meraih bintang. Gak mungkin barang temuan. Apa mungkin keluarga Soek sebenarnya klan kaya tersembunyi? Sekaya apa mereka harusnya? Bahkan orang terkaya sekalipun gak mungkin dapat barang antik begitu saja. Kalau ini semua asli, bukannya hidup kami bakal terjamin. Ini pasti bernilai puluhan miliar dolar, ditambah lagi 30 triliun yang dibayarkan Sandi padanya. Ya Tuhan, aku bakal jadi kaya raya. Tiaraku sayang, Bibi tadi sedikit kasar. Kamu gak bakal dendam pada aku kan? Ibu benar-benar cepat sekali berubah pikiran. Bibi itu ibunya Bayu, tentu saja gak dendam sama Bibi. Ibu, aku kan sudah bilang sejak lama, Tina bukan orang sembarangan. Ibu tahu putra ibu ini punya penilaian yang bagus. Bibi selalu bilang, Bibi nggak tahan lihat gadis bernama Sani itu. Ternyata Bibi cuma menunggu kamu ngasih kejutan besar ini. Ibu, apa sih yang ibu ngomong? Aku tahu putraku nggak bakal pernah puas sama orang yang biasa saja. Apa kamu pikir semua orang materialistis kayak kamu? Apa kamu dengar semua itu? Kupikir keluarga Hans bakal melakukan Tina dengan tulus. Tapi ternyata ini semua masih soal uang. Tunggu, jangan terburu-buru. Mungkin gak seperti yang kita pikirkan. Sebelum kita umumin bahwa Tina adalah pewaris dari grup Soe, kita harus menguji Bayu sama keluarganya. Kamu benar, sayang. Ingat, sebelum makan siang disajikan, kita jangan sampai ungkapin identitas grup Soe kita. Ayo pergi. Kita masuk ke dalam. Tina, kami sudah pulang. Kakek, ayah, ibu, kalian semua sudah kembali. Halo Pak, halo Bu, Pak. Tina, kami sangat beruntung bisa nemuin pacar yang sangat tampan. Kamu terlalu baik, Pak. Bisa menikahi Tina, keberuntunganku. Halo Besan, kalian sudah pulang. Kamu pasti ibunya Bayu. Benar sekali, aku adalah Siska. Halo. Aku ayahnya Bayu. Nama aku Brian. Dan ini penilai barang antik, Master Cipto. Oh, halo semuanya. Penilai barang antik, pasti perjalanan jauh untuk ke desa. Terima kasih kerja kerasnya. Tempat ini punya energi yang bagus dan udara desa sangat segar. Lagi pula kami memang butuh keluar dan jalan-jalan. Ayah, ibu, Master Cipto bilang barang-barang di rumah kita semuanya barang antik. Master Cipto bilang barang-barang ini asli. Sungguh? Sayang, aku gak nyangka rongsokan yang biasa kupungut ternyata sangat berharga. Ayah, apa ayah benar-benar cuma memungutnya? Tutup saja. Kamu pasti bercanda. Gak mungkin bisa nemuin harta karun seperti ini. Aku tahu. Ini koleksimu. Gak benar-benar bukan.
Berhenti berpura-pura, keluarkan saja sertifikatnya. Harta karun ini, aku bakal beli semuanya. Sertifikat apa? Waktu aku nemuin barang-barang ini, aku nggak lihat ada sertifikat apapun. Kalau yang kamu ngomong itu benar dan gak ada sertifikatnya, maka barang-barang ini pasti barang curian. Curian? Ayah, berhenti bercanda. Aku bilang ini barang temuan. Ya, barang temuan. Waktu itu aku nggak lihat sertifikat apapun. Aku bahkan belum pernah dengar. Kalian nggak punya sertifikat? Maka ini semua barang curian. Apa? Barang curian? Apa ini lelucon? Apa kalian perampok makam? Nak, menjauhlah dari mereka. Ibu, bukan begitu, Ibu. Nggak boleh ngomong seperti itu tanpa bukti apapun. Bu, gimana bisa ngomong begitu? Kami mungkin gak punya uang dan kami mungkin dari desa, tapi kami orang yang jujur. Gimana mungkin kami jadi perampok makam? Meski kamu nggak mau mengakuinya, kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi kenapa gak bilang kami gimana bisa dapetin semua barang curian ini? Udah ku bilang kan, keluarga desa seperti ini punya begitu banyak harta karun. Ternyata semua itu dapat dari merampok makam. Benar-benar mengecewakan. Gak masalah, dari mana asal barang-barang ini? Kalau kalian penasaran, aku bisa ceritain kalian bagaimana kisahku kebetulan nemuinnya. Tapi gak sekarang. Kalau gak mau ngomong sekarang, lalu kalau bukan perampok makam, apalagi namanya? Asal kamu tahu, kami gak bakal pernah setuju biarin putra kami nikahi perampok makam. Ibu, kenapa ibu nolak percaya Tina sama Pak Satria? Baiklah, suruh mereka nunjukin sertifikatnya sama kita, maka aku bakal percaya. Kalau mereka nggak bisa nunjukinnya, berarti mereka perampok makam. Udah kuduga, semua ini tampak persis artefak seperti baru saja digali. Ternyata semuanya berasal dari kuburan. Tina, kamu sudah dewasa sekarang. Saat ini, ayah mau nanya, gimana kamu bakal nangani situasi seperti ini? Jangan khawatir, lakuin apa yang menurutmu terbaik. Di belakangmu ada orang tuamu sama kakekmu yang mendukungmu. Aku mengerti. Bayu, apa kamu percaya aku? Ya, aku percaya. Nak, sihir apa yang mempengaruhimu? Setelah semua yang terjadi, kamu masih percaya mereka? Mereka itu para perampok makam. Kita harus pergi sekarang. Kalau kita melaporkan mereka, kita akan melakukan hal yang sangat baik. Sani, ada apa? Apa kamu temukan Paman Gilang? Enggak, ayah. Kupikir ini merupakan tempat tinggal gadis bernama Tina Sue itu. Pantas saja desa Sue terdengar begitu familiar ketika Paman Gilang menyebutkannya. Ini rumah mereka. Apa Paman Gilang berencana untuk menumpuk desa ini? Sepertinya begitu. Nanti saat waktunya tiba, aku akan bilang padanya dia boleh merobohkan rumah siapapun kecuali rumah gadis itu. Sekarang masih terlalu pagi. Kurasa Paman Gilang belum tiba di desa. Gimana kalau begini? Mari kita masuk dan lihat-lihat. Aku mau lihat gadis bernama Tina ini punya apa, sampai dia merasa pantas menyaingi putriku. Ayah, tunggu sebentar. Kedengarannya ramai di dalam. Mari kita dengarkan sebentar sebelum masuk. Kalau kamu bilang kami perampok makam, kamu harus kasih bukti. Kalau enggak, itu cuma fitnah. Aku nggak mau membuang napas untukmu. Dan kamu, sudah aku bilang jangan datang, tapi kamu tetap memaksa. Sekarang lihat akibatnya, kita malah masuk ke sarang pencuri. Hubungi polisi sekarang juga. Itu satu-satunya cara agar kita bisa terhindar dari masalah. Hei nak, mari kita pergi dari sini. Aku nggak mau pergi, Bu. Aku percaya pada Pak Satria, aku percaya Tina juga. Mata seseorang nggak bisa berbohong. Kamu anak keras kepala. Baiklah, baiklah. Kalau begitu panggil polisi. Biar polisi yang memutuskan. Oh, ini tontonan yang menarik. Kupikir ini keluarga kaya yang tersembunyi. Tak pernah kuduga keluarga perampok makam. Siapa yang membiarkanmu masuk? Kamu gak diterima di sini. Kalau aku gak datang, gimana aku bisa tahu bisnis keluarga kalian? Berarti memfitnah kami. Gimana aku memfitnah kalian? Kalau begitu jelaskan dengan jelas dari mana barang-barang ini berasal. Tepatnya, bisakah kamu menjelaskan? Nona Sani, angin apa yang membawamu ke sini? Tentu saja angin busuk dari para pencuri kecil ini. Apa ini sudah keterlaluan? Haruskah aku mengeluarkan sertifikat koleksi itu? Jangan terburu-buru. Ini merupakan kesempatan bagus untuk mengetes kemampuan putri kita. Master Cipto, aku mendengar apa yang Anda katakan dari luar. Perkataan Anda masuk akal. Sekarang silakan lihat lagi. Gimana pun juga, merampok makam merupakan masalah serius. Kita nggak boleh menuduh orang yang nggak bersalah. Dan tentu saja kita nggak boleh membiarkan penjahat bebas begitu saja. Nona Sani, jangan khawatir. Aku akan memastikan para parasit dari dunia barang antik ini mendapat hukuman setimpal. Tepat sekali, gak boleh ada toleransi. Oh, benar. Hadiah yang kamu serahkan kepada keluarga Hans itu juga barang pemakaman, bukan? Hah, menarik sekali. Apa?
barang pemakaman. Barang itu cuma membawa sial. Dasar gadis gak tahu diri. Apa salah kami padamu? Sampai kamu mengutuk kami begitu. Bu, bisakah kamu berhenti? Abaikan saja dia. Orang yang jujur gak perlu takut. Dia gak bisa merusak nama baik kita. Aku percaya pada integritas orang tuaku. Apa aku sedang memfitnah kalian? Baiklah, buktikan dengan menunjukkan barang bukti. Kalau enggak, berhentilah menggonggong. Pak Brian, Bu Tania, gimana kalau kita langsung ke pokok pembicaraan? Mengenai pernikahan putri saya, keluarga Zain sangat tulus. Selain itu, jangan lupa, keluarga Zain akan menandatangani kontrak dengan keluarga Zoe. Astaga, Pak Zulfikar, Anda terlalu baik. Bagi Bayu, untuk menikahi Sani merupakan anugerah yang mungkin ia dapat setelah 8 kehidupan. Bu, kapan aku pernah bilang aku mau menikahi Sani? Jangan buat keputusan untukku. Bayu, gimana bisa kamu bicara begitu padaku? Perasaanku padamu, bukannya kamu sudah tahu dia nggak akan menikahimu karena dia merupakan pacarku. Gak menikahiku tapi perampok makam sepertimu. Akan kukatakan sekali lagi, aku bukan perampok makam. Ayahmu yang merampok, ibumu juga. Jadi kamu juga begitu. Sudahlah, berhenti berdebat. Panggil polisi saja, biar mereka menyelidiki dan menyelesaikan ini. Kalau memang perampok makam, aku akan menghentikan pernikahan ini. Kalau bukan, maka aku akan meminta maaf dengan cara apapun. Baik, panggil polisi sekarang. Kenapa kalian semua seperti ini? Cukup! Merisik sekali. Di mana harga dirimu? Orang tua ini nggak tahan lagi mendengarnya. Lanjutkan saja. Kakek, Tina, aku serahkan semuanya padamu. Aku percaya kamu bisa menanganinya. Kelak, kalian semua pasti akan menyesal. karena kalian semua memfitnah keluargaku, aku nggak akan diam saja. Sani, hati-hati. Fitnah merupakan kejahatan serius. Apa kamu juga pikir aku sedang memfitnah mereka? Kalau begitu bertaruh denganku, taruhan apa aku memfitnah mereka atau Aku- enggak? Jangan terpancing olehnya. Sani, kamu terlalu memandang tinggi mereka. Mereka nggak akan berani. Tina, aku percaya padamu. Aku terima taruhannya. Baik, aku kagum dengan keberanianmu. Kalau hari ini Tina bisa mengeluarkan sertifikat untuk barang-barang ini, maka hari ini aku akan berlutut di sini dan bersujud meminta maaf. Tapi kalau dia nggak bisa, maka hari ini akan menjadi hari kamu dan aku bertunangan. Gimana? Setuju, nak. Ayo kita ambil taruhannya. Kalau itu fitnah, maka keluarga Zoe bukan perampok makam. Kalau begitu barang-barang antik ini akan bernilai sangat mahal. Kalau bukan fitnah, maka keluarga Zoe akan dipenjara. Bayu dan Sani memang cocok bersama. Keluarga Hans akan menang apapun hasilnya. Baik, aku setuju. Bayu, apa? Kamu nggak bisa mengeluarkannya kan? Kalau begitu berhenti membuang waktu semua orang. Pergi sana. Karena kamu nggak punya bukti, jangan salahkan kami bersikap keras. Seperti yang disepakati. Hari ini, putriku dan Bayu Hans bertunangan. Gak akan pernah. Anak kurang ajar. Kamu nggak punya hak untuk memutuskan Berhenti itu. di situ. Membuat masalah lagi. Memprovokasi orang lain dan masuk tanpa izin. Kalian sedang menggali lubang untuk keluarga Sen sendiri. Bajinan. Jinan, kenapa kamu kembali lagi ke sini? Nona, Paman Jinan, kalau kita sedang di luar tolong jangan panggil aku begitu. Ini memalukan. memalukan. Menurut itu terasa alami. Pak Jinan, apa kalian saling mengenal? Mereka cuma beruntung dan menyelamatkan keluarga Pak Jinan. Itulah sebabnya mereka ada di sini. Begitu ya. Pak Jinan, menurut saya kejadian kemarin cuma kesalahpahaman. Mungkin kita bisa duduk dan berbicara. Bicara apa? Apa aku punya waktu? Pak Jinan, nada bicaramu itu agak menyebalkan. Menyebalkan? Keberadaan keluarga Zen di Bogor saja masih dipertanyakan. Kamu dan aku hidup dunia berbeda. Apa yang perlu dibicarakan? Jinan, keluarga Zen dan Zoe akan menandatangani kerjasama miliaran dolar. Kontraknya akan ditandatangani hari ini. Setelah itu, kamu bahkan gak akan punya hak untuk menetapku langsung lagi. Berani-berani menamparku? Kalau iya kenapa? Jinan, berani-beraninya kamu Jangan pukul. mengira kamu perempuan aku tidak memukulmu. Lalu mau apa? Jinan, dengar ya. Kami itu. Tenang. Jangan terlalu marah, Paman Jinan. Marah? Nona, kamu terlalu baik. Paman Jinan, lupakan saja. Karena mereka sudah menerobos masuk, biarkan mereka keluar persis seperti mereka datang. Keluar? Kemana? Kalian para perampok makam belum mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Jelaskan dulu dari mana barang-barang ini. Akhirnya aku menangkap basah kalian. Aku akan menelpon polisi. Nona Sani, tenanglah. Mungkin barang antik ini merupakan hadiah dari Pak Jinan. Master Cipto, memang tahu caranya membaca situasi. Kamu benar. Barang-barang ini
Semua aku yang kasih. Berhentilah berpura-pura. Tahukah kamu berapa banyak nilai benda-benda di meja ini? Apa kamu sanggup membelinya? Kali ini, apa kamu masih punya alasan? Atau kamu dan para perampok makam ini bekerja sama? Paman Jinan, kalau mereka mau memanggil polisi, biarkan saja. Keluarga kami merupakan keluarga yang jujur. Meskipun barang-barang itu baru ditemukan, sekarang barang itu milik kami. Kalau harus diserahkan, kami serahkan. Dan kalau harus masuk penjara, maka kami Nona masuk. muda, jangan terburu-buru, kami punya sertifikatnya. Paman Jinan, tolong jangan bercanda. Kalau kamu gak percaya, coba saja. Teriakan. Teriakan apa? Teriakan saja. Sertifikat bawa ke sini. Bawa sertifikatnya ke sini. Ini sertifikatnya. Keahlian pemalsuanmu cukup hebat. Keahlian pemalsuanmu cukup hebat, hampir terlihat asli. Sertifikat ini pasti palsu juga. Aku sudah melaporkannya. Polisi dan staf museum akan segera datang untuk memeriksa. Biarkan mereka melihat baik-baik, agar gak ada dari kalian para kriminal yang melarikan diri. Baik. Kami tunggu di sini. Tunggu sebentar, sertifikat itu asli. Itu asli. Sertifikat ini benar-benar autentik. Sudah aku bilang, barang-barang antik ini nggak bisa dipalsukan. Dengarkan aku. Polisi akan datang. Kalau polisi bilang itu asli, maka itu asli. Tapi kalau polisi bilang itu palsu, seluruh keluargamu akan membusuk di penjara. Di mana pramukan makam ini? Petugas, merekalah orangnya. Satu keluarga ini merupakan perampok makam. Lihatlah barang antik di meja itu. Keramiknya, lukisannya. Kamu harus memeriksanya dengan sangat teliti. Petugas, mohon pastikan untuk sungguh-sungguh dan dengan hati-hati memeriksa sertifikat dan barang-barang antik ini. Lacak asal-usulnya dengan benar. Kami sama sekali bukan perampok makam. Tenang saja, kami tidak menuntut orang yang tidak bersalah. Dan juga tidak akan membiarkan pelaku lolos. Barang-barang antik ini memang nggak bermasalah. Banyak diantaranya merupakan barang penguburan, tapi beberapa diantaranya sudah pernah muncul di lelang publik. Hei, gimana pihak? Segel anti pemalsuan pada sertifikat ini timbulannya dan kualitas kertasnya semuanya asli. Selain itu, semuanya telah terdaftar resmi di situs Poli. Semuanya cocok. Barang-barang ini punya riwayat legal yang jelas. Gak mungkin ini perampokan makam. Sebelum melaporkannya sebagai pencurian, kalian harus memastikan faktanya dulu. Menuduh orang tak bersalah bisa dikenai hukuman. Terima kasih petugas. Bagi kami para warga memiliki petugas yang berdedikasi dan bertanggung jawab seperti Anda. Suatu kehormatan. Anda terlalu baik, Nyonya. Kami ada urusan lain. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kalian pasti sudah bersekongkol dengannya sebelumnya. Gimana? Kalian dengar sendiri kan? Bisakah kalian pergi dari desa keluarga Soe sekarang? Ini jelas konspirasi. Demi rencana licik kalian, aku akan melaporkan ini ke atasan. Sani, apa kamu gak punya rasa malu? Bayu, meskipun barang-barang ini asli, itu semua cuma rongsokan barang kuburan. Cuma aliansi dengan keluarga Zen yang menawarkan masa depan. Bayu, putriku menyukaimu. Merupakan keberuntunganmu. Kalau kamu setuju dengan pertunangan ini, aku bisa melupakan masa lalu. Kamu tetap akan menjadi menantuku. Di masa depan, setelah keluarga Zen didukung oleh keluarga Soe, kami akan berkembang pesat, aku jamin. Keluarga Hans juga akan mendapatkan manfaat dan mencapai tingkat baru. Aku menikahi putrimu, dengar baik-baik. Nggak mungkin kamu. Sani, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Sekarang juga pergi dari desa keluarga Soe. Kalau enggak, akan kubiarkan kamu merasakan kekuatan penjagal dan pandai besi dari desa kami. Penjagal apa? Aku nggak takut. Kamu mau aku pergi? Baik. Biarkan Paman Brian dan Bibi Jane dan Bayu pergi bersamaku. Kalau enggak, aku akan tetap di sini dan membuat keributan. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang Benar. bisa? Keluarga Zain gak akan pergi kemanapun. Paman Jinan, sepertinya kami harus melaporkan penjagal dan pandai besi. Baiklah. Penjagal, pandai besi, ini giliran kalian. Jinan, dengar baik-baik. Aku mewakili nggak cuma keluarga Zain, tapi juga keluarga Soe. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Begitu ya? Masalah sebesar itu, dan gak ada satupun yang kasih info, aku sangat takut. Sudah kukatakan, kontrak antara keluarga Zain dan Soe hampir pasti ditandatangani. Akan kulakukan sore ini. Lo kenapa? Belum ada satupun yang kasih tahu. Karena kamu sudah di blacklist keluarga Soe. Bukannya kamu yang mau menghancurkan masa depan keluarga Zain, coba saja. Aku sudah menghubungi ketua grup Raja Wali, Gilang. Meskipun kamu dan Gilang sama-sama eksekutif penting di grup Soe, tapi pengaruh Gilang jauh lebih besar darimu. Oleh karena itu, pesanan dari grup Soe ini sudah ada di tangan kami. Ya, apa kamu benar-benar sesombong itu? Gilang? Bukannya Gilang itu kepala desa? Keluarga Zain pasti akan mendapatkan kontrak miliaran itu. Sani, aku masih sangat menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Bayu, aku memperingatkanmu, ini kesempatan terakhirmu.
kamu masih bisa mengubah keputusanmu sekarang. Kalau enggak, begitu aku memimpin perusahaan miliaran dolar, aku bisa menghancurkan keluarga Hans dengan mudah. Saat itu sudah nggak ada ruang untuk negosiasi seperti sekarang. Bermimpilah, aku hanya menikahi Tina. Aku bermimpi setelah kontrak ditandatangani sore ini, aku akan tunjukkan apa aku bermimpi atau enggak. Setelah sore ini, kalian semua, termasuk orang tua ini, harus berlutut dan hormati aku. Bibi Jane, aku bersedia kasih satu kesempatan lagi untuk Bayu. Ini juga kesempatan untuk keluarga Hans dan Sin. Apa kalian mau mengambilnya? Sunny, sore ini apa kamu sungguh akan menandatangani kontrak miliaran itu? Seperti yang sudah aku katakan, itu sudah pasti. Aku mengerti. Apa yang kamu rencanakan? Kamu sama sekali gak memikirkan anakmu atau keluarga kita. Kalau kamu gak mau melakukannya, biar aku saja. Bayu, sini. Ayo. Dengarkan ibumu. Menikah. Biar ayah menikahinya. Bayu, gimana bisa kau berkata begitu, Bayu, kupikir otakmu penuh air. Jangan hina Bayu begitu. Apa hubungannya aku bicara denganmu? Pukul aku kalau berani. Lihat saja gimana aku membalasmu nanti. Akan kupukul nanti. Baik. Tuh, aku pukul kamu. Lalu kenapa? Aku pukul kamu. Orang sepertimu memang pantas dipukul. Berhenti, perempuan menjijikkan. Baiklah, berani-beraninya kamu. Perempuan menjijikkan? Kenapa cuma memukul yang kamu bisa? Bayu itu hanyalah suami sewaanmu kan? Tapi kamu berani menyinggung keluarga Zen demi dia? Dan kamu, Bayu, kamu lebih memilih menyewa gadis kampung sebagai istri daripada melirikku sedikit pun? Apa? Istri sewaan? Sunny, Bibi, sepertinya kalian semua belum tahu kan? Dia sebenarnya mengutipku. Tina, apa sebenarnya yang terjadi? Gak apa-apa, Tina. Apapun itu ceritakan perlahan. Ayah dan ibumu gak akan menyalahkanmu. Baik, aku mengaku bahwa aku punya niat yang gak baik. Awalnya aku berencana menyewa seorang suami untuk pulang saat festival cuma untuk menghadapi orang tua dan kakekku. Tapi begitulah takdir, tak terduga. Karena sesuatu kejadian aneh aku bertemu Bayu. Dia juga kebetulan ingin kabur dari Sunny yang terus mengejarnya. Jadi aku berpura-pura jadi pacarnya dan dia berpura-pura jadi pacarku. Itulah seluruh ceritanya, gadis bodoh. Gimana mungkin kamu menipu kami seperti itu? Ini merupakan kebahagiaan seumur hidupmu. Apa yang harus kita lakukan? Semua tamu sudah datang. Dan sekarang begini jadinya. Jangan khawatir, Bayu. Apa yang kamu pikirkan tentang Tina? Bibi, memang benar bahwa takdir membawa aku ke rumah kalian. Tapi aku benar-benar mencintai Tina. Aku bersedia menikahinya dan melindunginya seumur hidup. Keluarga kami cumalah keluarga desa biasa. Kamu gak keberatan? Gak sama sekali, Bibi. Aku gak keberatan. Bisa menikahi Tina merupakan keberuntunganku. Kalau begitu, kalau kalian menikah, keluarga kami gak punya uang mahar untuk dipersembahkan. Kamu tetap setuju? Aku setuju. Aku benar-benar setuju. Tina, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Oh iya, aku masih berutang lamaran padamu. Hari ini karena ada banyak orang, anggap saja itu utangku. Aku sedikit malu. Aku benar-benar gak tahu hal baik atau buruk. Kenapa tiba-tiba kami akan menikah? Sudah cukup, apa kalian pikir aku gak ada di sini? Bayu, aku ingin kamu menjadi menantu keluarga Zain. Aku tak menyangka kamu memilih gadis desa ini untuk mempermalukan keluarga kami. Baik. Masalah ini akan kuingat. Dengar baik-baik, setelah aku dan grup Soy menandatangani kontrak, aku akan membuat keluarga Hans lenyap seketika. Sunny, ayo pergi. Tunggu. Karena semuanya telah sejauh ini, aku rasa nggak perlu menyembunyikan apapun. Apa yang pria tua ini maksud? Tutup mulutmu. Wajahmu sudah bengkak dipukul, masih gak belajar. Semua sudah siap? Sudah siap, Pak. Bagus. Katakan saja apa yang kamu mau katakan. Jangan berdiri dan menghabiskan waktu. Zulfikar, Sunny. Mulai hari ini kalian berdua tidak perlu memikirkan tanda tangan kontrak. Apa? Kamu pikir cuma karena namamu Soe, kamu bisa ikut campur urusan keluarga Soe di Bogor? Kenapa kamu pikir? Aku nggak bisa ikut campur. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu. Kamu pikir orang tua sepertimu bisa sesuka hati ikut campur kontrak keluarga Soe? Jangan-jangan ayahku sebenarnya punya identitas rahasia yang kuat. Apa dia sebenarnya sedang membuat gerakan besar? Nggak mungkin. Mungkinkah? Gak ada yang penasaran gimana keluarga Natina bisa mendapatkan antik yang tak ternilai itu. Bukannya kalian penasaran kenapa aku berdiri di belakang bos? Bukannya kalian penasaran tentang identitas sebenarnya di balik Nona Tina? Jangan pikir cuma karena namamu Soe kau berasal dari keluarga kaya. Sebanyak apapun kau menyombong atau bicara dengan manis, kamu gak bisa mengubah fakta bahwa kalian tinggal di antah berantah. Sunny, ada yang gak beres. Ibu, ayah, apa keluarga kita benar-benar keluarga Soe? Keluarga elit teratas
Di Bogor? Benar, itu memang kita. Itu tidak mungkin, nggak mungkin. Keluarga Zain dan keluarga Zoe akan menandatangani kontrak. Itu benar-benar nggak mungkin. Palsu, semua ini palsu. Aktor, kalian semua cuma aktor. Jam keberuntungan sudah tiba. Paman Gila akhirnya Anda datang. Ini dia orangnya yang menyamar sebagai ketua grup Zoe. Lihat saja dia. Ketua, Nyonya, Nana Muda. Bahkan Presiden Gilang datang. Gimana bisa? Mataku pasti salah lihat. Enggak, apa telingaku juga salah dengar? Tina, jadi keluargamu benar-benar keluarga Zoe dari Bogor? Ayah, apa semua ini benar? Putriku, ayah sangat minta maaf aku terpaksa menipu kamu selama bertahun-tahun. Peraturan leluhur kita menerapkan karakter sejak kecil. Cuma, pada hari pernikahanmu identitas boleh diungkapkan. Selain itu, karena kamu merupakan putri kami, ibumu dan aku ingin membangun ketangguhanmu agar di masa depan kamu bisa lebih baik mewarisi aset keluarga Zoe. Aku berharap kamu nggak menyalahkan kami. Enggak. Aku merasa aku sangat bahagia sekarang. Hidup sebagai kaya tersembunyi selama ini ialah rencana yang ayahmu dan aku susun dengan hati-hati. Gilang bukan cuma kepala desa, tapi juga pimpinan grup Raja Wali. Nana Muda, kami semua sudah menyaksikan perkembanganmu selama bertahun-tahun. Benar, kami mau kamu merasakan kesulitan sebelum sukses supaya kamu bisa mudah dalam hidup. Cuma dengan begitu kamu bisa layak mewarisi warisan keluarga kami. Yang lebih penting, aku mau menemukan pria yang benar-benar mencintaimu sebelum kami mengungkapkan latar belakangmu. Bayu, bersedia mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Ketulusan seperti itu lebih berharga dari apapun. Ibu, ayah, langkah kalian ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tapi tetap saja tiba-tiba menjadi sosialita kaya ternyata nggak buruk juga. Pak, aku... Dasar anak bodoh, ubah sebutanmu. Ayah, aku benar-benar gak pernah membayangkan bahwa keluarga Zoe ini sebenarnya merupakan keluarga Zoe dari Bogor. Aku sebenarnya bisa bertemu dengan ketua dan istrinya dari keluarga elit teratas Bogor. Yang lebih mengejutkan lagi ialah bahwa putraku tengah bersiap untuk menikahi putri dari keluarga terkuat di Bogor. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Saatnya, biarkan para tamu masuk. Ini juga saatnya mengumumkan identitas Tina. Semuanya, silakan masuk satu persatu. Ini karya berjudul Mona Lisa karya Da Vinci. Sebuah hadiah untuk Nona Muda. Ini A Long Drive During a Qingming Festival. Juga untuk Nona Muda. Ini merupakan akte dari seluruh gedung puli internasional di pusat kota. Mohon diterima Nona Muda. Orang-orang yang datang ke sini adalah raksasa para pembisnis. Kita punya menantu yang begitu baik tapi malah menolaknya. Aduh, apa yang sebenarnya Bukankah ini salahmu sendiri? Baik-baik, belum terlambat. Nanti saat kamu minta maaf, pastikan kamu tulus. Iya, Berhenti tentu. terobsesi dengan uang. Baik. Aku akan mendengarmu. Sebentar lagi aku akan minta maaf dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan membuat menantu tercintaku memaafkanku. Baiklah semuanya, hari ini Festival Pronaga. Sebentar lagi kami akan mengundang semua orang untuk makan di alun-alun komite desa. Pak Gilang, tolong pimpin mereka ke sana dulu. Baik, Pak. Pak Junaidi, tolong maafkan kami. Memohon padaku, nggak ada gunanya. Tina, semua masalah ini kamu yang urus. Ayah, aku mengerti. Tina, aku minta maaf. Kami salah. Tolong jangan batalkan kontrak kami. Nona Tina, aku mohon padamu, mohon berbaik hati dan lepaskan kami. Barusan bukannya kamu menghina Bayu. Aku salah. Aku panas hati. Aku minta maaf, Nona Tina. Kalau kamu mau memaafkanku dan kasih aku kesempatan, aku bersumpah aku akan menjauh dari Bayu. Bukannya kamu orang yang tadi berani bilang bahwa kamu pasti akan menandatangani kontrak dengan grup Zoe hari ini? Dan kalau kamu gagal, kau akan makan makanan anjing. Iya, aku akan makan makanan anjing. Aku pergi sekarang. Cukup, kalian sudah membuat begitu banyak masalah di rumah Zoe. Pergi sekarang. Paman Jinan, apa tukang daging dan pandai besi sudah datang? Tukang daging pandai besi, kalian di mana? Cepat ke sini sekarang. Nona Tina, aku salah. Kami akan pergi. Tapi tolong jangan batalkan kontrak kami. Nona Muda, kalau mereka nggak mau pergi, biarkan kami yang urus. Nona Tina, tolong maafkan kami. Tolong kami. Tina. Tina, aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Tina, bisakah kau memaafkannya kali ini? Tolong, aku nggak akan bertingkah seperti itu lagi. Baik. Aku tentu saja akan memaafkanmu. Tapi ke depannya kamu nggak boleh melakukan itu lagi. Kalau nggak, aku nggak akan memaafkanmu lain kali. Aku mau menggunakan kesempatan ini di Festival Pronaga ini untuk secara resmi mengumumkan Tina sebagai pewaris grup Zoe. Pada saat yang sama, aku juga akan mengumumkan pernikahan antara Tina dan Bayu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ayo. Ada apa?
Aku cuma merasa semua ini seperti mimpi. Ya, mulai sekarang kamu akan menjadi wanita kaya kelas atas. Apa kamu akan meninggalkanku? Aku bersumpah, aku, Tina, gak akan pernah meninggalkan Bayu. Tina, kamu pikir aku jatuh cinta pada pandangan pertama? Bukannya begitu? Apa kamu ingat dulu di taman ada laki-laki yang kamu selamatkan? Jangan takut, berlindung di belakangku, aku akan melindungimu. Anak laki-laki itu adalah kamu. Benar. Jadi, selama bertahun-tahun ini aku sudah mencarimu. Menurutku, Tuhan mempertemukan kita karena takdir. Suamiku, sebenarnya aku gak ingat hal itu. Bagiku, aku benar-benar mencintaimu sejak pandangan pertama. Hei, tunggu aku!